Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Nah, pada video kali ini saya akan sedikit mengulas kembali materi yang sudah disampaikan oleh dosen saya selaku mata kuliah Sumber dan Media Pembelajaran. Video kali ini menjelaskan tentang kedudukan media dalam proses belajar mengajar. Oke, langsung saja. Sebelum kita masuk ke materi, kita harus mengetahui apa itu proses belajar mengajar. Nah, proses belajar mengajar dapat diartikan sebagai proses komunikasi. Dalam proses komunikasi, ini terjadi urutan pemindahan informasi dari sumber pesan ke penerima pesan. Untuk proses komunikasi, dalam konteks belajar, itu dimulai dari sumbernya, yaitu seorang pendidik atau guru, kemudian disalurkan dengan menggunakan media dan diterima oleh penerima pesan, yaitu peserta didik. Kemudian hasil dan tujuan baru tercapai. Selanjutnya, media pembelajaran itu adalah suatu alat yang bisa digunakan untuk menyalurkan pesan kepada peserta didik. Kemudian ada fungsi media pembelajaran, yaitu yang pertama, menangkap suatu objek atau peristiwa tertentu. Kemudian yang kedua, memanipulasi keadaan, peristiwa atau objek tertentu. Yang ketiga, kesempatan belajar yang lebih merata. Yang keempat, pengajaran lebih berdasarkan ilmu. Kemudian ada nilai media pembelajaran, yaitu yang pertama, media dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki siswa. Yang kedua, media dapat mengatasi batas ruang kelas. Selanjutnya yang ketiga, media dapat memungkinkan terjadinya interaksi langsung antara peserta dengan lingkungan. Yang keempat, media dapat menghasilkan keseragaman pengamatan. Yang kelima, media dapat menanamkan konsep dasar yang benar, nyata, dan tepat. Yang keenam, media dapat membangkitkan motivasi dan merangsang peserta didik untuk belajar dengan baik. Yang ketujuh, media dapat membangkitkan keinginan dan minat baru dalam belajar. Yang kedelapan, media dapat mengontrol kecepatan belajar peserta didik. Yang kesembilan, media dapat memberikan pengalaman yang menyeluruh dari hal-hal yang konkret sampai yang abstrak. Kemudian manfaat dari media pembelajaran sendiri itu adalah yang pertama, pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. Yang kedua, bahan pengajarannya akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh para siswa. Yang ketiga,
pengajaran akan lebih bersifat langsung. Yang keempat, siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar. Selanjutnya, klasifikasi media pembelajaran. Yang pertama, berdasarkan sifat dan jenis. Terdiri dari media auditif, media visual, dan media audiovisual. Yang kedua, berdasarkan teknik pemakaian. Terdiri dari media elektronik dan media non-elektronik. Yang ketiga, berdasarkan daya jangkau. Terdiri dari daya jangkau serentak, daya jangkau terbatas, dan dimanfaatkan secara individual. Selanjutnya, ada media pembelajaran dibagi menjadi 4, yaitu ada yang pertama, media 2 dimensi. Media ini hanya memiliki unsur panjang dan lebar dan hanya dapat dilihat dari satu arah. Contohnya, ada gambar, foto, sketsa, diagram, grafik, kartun, poster, dan lain-lain. Yang kedua, media 3 dimensi. Media ini dalam bentuk model, contohnya model padat, model penampang, model susun, dan model kerja. Yang ketiga, media proyeksi. Media ini diproyeksikan seperti slide, film strip transparan. Dan yang keempat, lingkungan sebagai media. Contohnya ada kebun, pasar, industri, dan sekolah. Setelah itu ada prinsip-prinsip pemilihan media, yaitu ada tujuan pemilihan, karakteristik media pengajaran, dan alternatif pilihan. Selanjutnya ada prinsip-prinsip penggunaan media. Yang pertama, menentukan jenis media dengan tepat. Yang kedua, menetapkan atau memperhitungkan subjek yang tepat. Yang ketiga, menyajikan media dengan tepat. Yang keempat, menempatkan atau memperlihatkan media pada waktu, tempat, dan situasi yang tepat. Nah, faktor-faktor pemilihan media pembelajaran yaitu ada objektivitas, yang kedua program pengajaran, yang ketiga sasaran program, yang keempat situasi dan kondisi, yang keenam kualitas teknik, dan yang terakhir ada keefektifan dan efisiensi penggunaan. Kemudian kriteria dalam pemilihan media pembelajaran yaitu harus yang pertama ada ketepatan dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, dukungan terhadap isi bahan pelajaran. Yang ketiga, kemudahan memperoleh media. Yang keempat, keterampilan guru dalam menggunakannya. Yang kelima, tersedia waktu untuk menggunakannya. Yang keenam, sesuai dengan taraf berpikir siswa. Yang terakhir, ada pemanfaatan media dalam pembelajaran dimaksudkan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang optimal. Ada 6 langkah yang bisa ditempuh guru dalam waktu ia mengajar dengan menggunakan media, yaitu ada merumuskan tujuan pembelajaran dengan memanfaatkan media. Yang kedua, persiapan guru. Pada fase Yang kedua, persiapan guru.
Pada fase ini, guru memilih untuk menetapkan media mana yang akan dimanfaatkan guna mencapai tujuan. Yang ketiga, persiapan kelas. Pada fase ini, siswa atau kelas harus mempunyai persiapan sebelum menerima pelajaran dengan menggunakan media. Yang keempat, yaitu ada langkah penyajian pelajaran dan pemanfaatan media. Pada fase ini penyajian bahan pelajaran dengan memanfaatkan media pembelajaran. Yang kelima, langkah kegiatan belajar siswa. Pada fase ini, siswa belajar menggunakan dan memanfaatkan media pembelajaran. Yang keenam, langkah evaluasi pembelajaran. Pada langkah ini, kegiatan pembelajaran dievaluasi sampai sejauh mana tujuan pembelajaran tercapai, yang sekaligus dapat dinilai sejauh mana pengaruh materi yang sudah disampaikan kepada seorang pendidik. Cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.